Apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu support channel ini, Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah untuk teman-teman saya yang berzodiak Leo. Hai Leo. Saya juga ada Leo-nya ya. Di Venus saya, oke. So sedikit banyak kalau masalah percintaan, karena kebetulan bacaan, kebetulan tidak ada yang kebetulan, memang sudah direncanakan, oke. Untuk kali ini adalah bacaannya tentang cinta. So kalau related dengan cinta, tentu saja related dengan Venus, dan Venus saya Leo, so related dengan percintaannya saya juga sedikit banyak, kadang-kadang. Tapi saya harus selalu mengingatkan untuk kalian bahwa tidak selalu resonate ya bacaannya, karena ini adalah general reading. Jadi orang per orang dengan permasalahannya masing-masing, walaupun sesama Leo, jalan cerita hidupnya berbeda-beda. Oke, kita mulai aja ya. Saya akan buka kartu ini adalah Love Oracle Card, dan kita lihat apa bacaannya untuk kalian yang Leo, single atau couple, sudah dengan seseorang atau masih sendirian. Jangan bilang jomblo ya, karena kalau jomblo nanti apa? Ngenes. Oke, kalau single bisa single and happy, tapi kalau jomblo nanti ujung-ujungnya ngenes. Ini kebanyakan ya, nggak bisa ya. Oke, saya butuh kayak 2 atau 3 lagi aja. Untung jatuhnya nggak jauh-jauh. Oke, ternyata beneran 3. Sudah ada 3. Oke, ada girl with a snake. Ada cewek dengan ular. Ini ada apa ya? Empath and narcissistic paradigm. Being charmed or used, enable boundaries. Oke, so ini adalah Leo yang punya pasangan, tapi ya gitu deh, relationshipnya yang satu toxic, yang satu narsistik. Coba narsisis. Tulisannya sih di sini gitu ya, narsisis atau narsistik lah ya. Sorry, yang satunya narsistik, yang satunya empath. Ujung-ujungnya kalau seperti itu, my dear Leo, toxic relationship. Tapi apakah itu bisa tidak toxic relationship? Bisa juga. Memang sangat tergantung dengan keadaan ya. Bisa aja itu bukan sebuah relasi yang toxic, tapi mostly atau kebanyakan, jika yang satu narsistik dan yang satunya adalah empath, yang empathnya ditindas sama si narsistik ya. Kenapa saya menghela nafas? Ya, sedikit banyak pengalaman yang kayak gitu itu ya saya alami, dan saya harap kalaupun Leo menghadapi yang seperti itu bisa kuat gitu ya. Oke, masalah narsistik dengan empath itu memang selalu ketemu. Seorang empath akan ketemu dengan seorang narsistik, dan seorang narsistik akan selalu ketemu dengan empath. Bagaimana mereka bisa ketemu, itu rahasia ilahi. Bagaimana akhirnya mereka belajar satu sama lain di relasi yang seperti itu juga rahasia ilahi. Karena ada loh pasangan empath dan narsis yang langgeng, karena mungkin masing-masing menyadari porsinya, itu satu. Yang kedua, mungkin akhirnya mereka merubah menjadi lebih baik demi pasangannya, terutama si narsistiknya berubah lebih baik demi si empath gitu, saking cintanya gitu kan. Atau ada sebab-sebab lain yang kita tidak bisa mengerti. So, hubungan yang seperti ini, my dear Leo, coba kalian lihat di dalam kehidupan percintaan kalian. Kalau memang itu, mungkin ada di kartu tarot selanjutnya ada pesan untuk kalian. So, ini saya taruh dulu ya. Yang selanjutnya ada abundance.
Keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude and bliss. Gambarnya ada orang yang senang-senang gitu, hip hip hore hore gitu ya. Ini kalau saya boleh bilang adalah Leo yang single but happy. Aku pakai but, single and happy ya. Single tapi tetap berbahagia. Positive mindset, jadi punya pemikiran yang selalu positif, kemudian mengedepankan apa yang benar-benar kalian inginkan. Kalian ingin melakukan ini, kalian lakukan. Kalian ingin mendapatkan sesuatu dan kalian lakukan. Memanifestasikan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Buat saya, itu kebahagiaan yang hakiki. Pada saat kalian menginginkan sesuatu yang benar-benar kalian inginkan dan kalian dapatkan, wow, itu luar biasa. Dan I'm not talking about material things ya, tidak melulu tentang duit, tentang keuangan, tentang money, tentang kekayaan. Tidak selalu tentang itu. Kalian juga tahu itu kan, Leo? Karena kebahagiaan tidak diukur dengan materi. Tentu saja materi bisa memberi apa saja yang kalian inginkan pada saat kalian memang menginginkan sesuatu itu gitu ya. Kalau nggak punya duit juga ya mau bagaimana gitu kan. Tapi tidak selalu hal itu menjadi penyebab dari kebahagiaan kalian ya. Dan untuk Leo yang di posisi single and happy, mungkin ada yang bisa diambil dari bacaan kali ini ya. Mohon maaf kalau rame ya, emang di sini suka suara-suara orangnya tuh kalau ngomong tuh nggak pernah pelan gitu. Kenceng, motornya kenceng, apa-apa kenceng, suara juga kenceng, aduh pusing. Oke. Lanjut, the dragonfly. Be light-hearted, finding out things coming to light, adapt, change, heal. Oke. So yang ini adalah Leo yang healing dari hubungan yang sebelumnya. Mungkin hubungan yang sebelumnya mengakibatkan sakit hati, mengakibatkan ketidaknyamanan, dan si Leo tersebut healing dari hal tersebut, which is good, bagus banget. Mungkin itu juga Leo yang tadi saya sebutkan itu. Ini bacaan untuk kalian. Yang enggak gimana Mbak Lucy? Ya dengerin aja, siapa tahu masih ada yang bisa diambil dari bacaan kali ini kalau masih mau mendengarkan. Kalau enggak, skip, ganti channel lain. Saya sendiri udah enggak sempet lihat bacaan tarot dari pembaca tarot yang biasa saya ikuti gitu. Ada Baba Joli, kemudian Minopon, apalagi itu udah Mistik Aziza, itu udah gak pernah saya lihat lagi. Sakingnya saya kayak gak punya waktu. Itu curhat loh, itu curhat. Boleh ya didengerin curhatnya. Oke, kita buka kartu tarot Reader White tarotnya ya. Oke, my dear, my dear Oke. Kartunya ada 9. Oke, kita bacain aja satu-satu ya. Saya bacain satu-satu untuk kalian. Kok kita dengarkan bersama-sama. Oke. Ada The Hangman yang terbalik. Oke. Ada peristiwa di mana si Leo menginginkan sesuatu dalam hubungan ini gitu, dan kemarin itu tertunda. Oke, untuk saat ini bisa direalisasikan karena penundaannya sudah selesai. Hopefully itu adalah sesuatu yang bagus ya, sesuatu yang positif, sesuatu yang menyenangkan untuk para Leo. Itu yang saya doakan selalu ya. So ada penundaan yang kemarin-kemarin itu selesai, it's over, jadi bisa dilanjutkan untuk saat ini gitu ya Leo. Tapi di bawahnya ada The Sun yang terbalik.
mungkin tidak sepenuhnya hal itu membuat Leo senang gitu. Kenapa? Mungkin aduh, Mbak Lucy too late gitu ya, telat. Kita tuh ngarepinnya, Leo tuh ngarepinnya udah dari kemarin-kemarin, tapi kemarin-kemarin tidak berubah. Kalau sekarang Mbak Lucy bilang berubah, kayaknya udah telat deh. Kita udah terlanjur bete, kita udah terlanjur nggak happy. Nah itu ya, itu yang dirasakan si Leo. My dear Leo, kita nggak selalu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, bener nggak? Kalau mau dibilang banyak sekali apapun itu membuat kita terpicu amarahnya atau emosinya karena tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Penundaan yang kemarin, my dear Leo, mungkin bikin kalian bete. Tapi pada saat saya bilang, udah penundaannya sudah selesai, ini akan berjalan, kalian udah terlanjur bete. Ya, gimana ya? Saya balikin lagi aja deh ke Leo-nya. Apakah masih mau neruskan ini sesuai dengan apa yang kalian mau, sesuai dengan goal kalian? Monggo, silahkan diterusin. Kalau bilang, udah capek Mbak Lucy, mau berhenti aja? Nggak apa-apa juga. Hidup adalah pilihan ya, my dear. So, kalau kalian nggak merasa happy saat ini, walaupun saya bilang penundaannya sudah selesai, akan ada sesuatu hal di depan sana dan tetap aja kalian ngerasa udah telat, udah terlanjur nggak happy, ya udah. Saya cuma bisa bilang, saya berdoa yang terbaik untuk kalian aja. Saya berdoa supaya apa yang kalian inginkan masih bisa tercapai walaupun menurut kalian sudah terlambat. Menurut saya sih tidak ada kata terlambat. Tertunda mungkin ya, tertunda. Memang kelihatan banget tertunda sih kemarin ya. Oke, apa yang terjadi selanjutnya? Ada Knight of Pentacles. Sedikit banyak kalian ingin mulai berjuang lagi nih ya Leo, mengusahakan apa yang kalian inginkan. Tapi kartu yang selanjutnya adalah Queen of Swords yang terbalik. Komunikasinya itu yang tidak selaras lagi gitu. Mungkin itu yang membuat si Leo sedikit berpikir gitu ya. Sebentar ya, saya harus angkat itu telepon, nanti saya terusin, oke? Hai kalian, mohon maaf karena terputus dan sekarang saya teruskan ya. Ini tadi yang ini ya. Oke, saya ulang aja. Kalian masih ingin mengusahakan tapi komunikasinya, aduh bunyi lagi ya. Tapi itu nggak penting, nggak penting. Oke, tapi komunikasinya agak tidak selaras gitu ya. So, komunikasi baik. Untuk kalian yang memang sedang bermasalah dalam sisi komunikasi dengan orang yang dealing dengan kalian, well, nggak ada yang bisa saya kasih pesan kecuali fix it. Ya, perbaiki komunikasinya gitu ya. Kadang-kadang memang nggak bisa sih ngomong dengan orang yang isi kepalanya jauh beda sama kita gitu ya. Bener nggak Leo? Dan orang-orang itu suka ngeselin banget karena ya gitulah, mereka ngeselin karena mereka apa ya, selalu merasa diri mereka paling baik, paling bagus, paling benar gitu. Tapi kenyataannya ya gitu deh, ya nggak benar gitu kan. Tapi ya sudahlah, komunikasi aja lah ya, diperbaiki. Oke, lanjut. By the way, mau dengar cerita sedikit nggak? Itu tadi tuh saya agak sedikit emosi dan menaikkan suara saya karena orang-orang di sini tuh ya, kalau misalnya mereka senang pesta, oke, fine, mereka senang pesta. Saya tidak bisa bilang, oh pesta itu tidak baik sampai pagi gitu, nggak apa-apa. Saya juga nggak ngerasa keberisikan kok. Saya bodo amat mereka mau pesta, hahaha, ketawa ke TV, minum-minum sampai pagi, fine, saya tidak ikutan gitu. Tapi yang mengeselin adalah pagi-pagi sampah mereka tuh saya yang harus sapu. Cakep ya, yang pesta mereka saya yang sapu. Pada saat saya
marah, mereka ternyata lebih marah. Dan itu ngeselin buat saya. Nah, semacam itulah komunikasi yang nggak nyambung mungkin ya. Kalau kita menyampaikan sesuatu, mau baik-baik ke, sampai akhirnya marah ke, tetap juga disepelekan atau dianggap nyinyir banget sih. Gimana nggak mau nyinyir, orang setiap kali udah 2 kali saya nyapuin bekas-bekas mereka party di sebelah di ini tetangga-tetangga saya ini gitu kan. Ya kan ngeselin kalau kayak gitu. Kalau mereka pesta ya terserah, habis itu beresin dong gitu kan. Ya tapi ya gimana sih, pada saat saya udah marah mereka malah lebih marah gitu sama saya, kan kurang ajar. Ya nggak sih? Itu curhat saya yang kesekian. Oke Leo, nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali saya curhat. Namanya juga saya masih manusia. Oke, fine. Ada yang selanjutnya, Two of Pentacles yang terbalik. Ada beberapa hal yang sudah kalian putuskan, tidak lagi kalian pertimbangkan sebagai sesuatu yang patut dipikirkan. Jadi kalian ya udahlah, sudah diputuskan gitu, dan itu jadi bahan perenungan kali ya untuk kalian, karena kartu yang selanjutnya adalah Five of Cups yang terbalik. Five of Cups ya, tidak terbalik. Jadi saya ngintip kartu yang gini. Pada saat kalian sudah mempertimbangkan bahwa keputusan yang kalian ambil itu sudah mutlak dan udah terjadi gitu ya. So you being single, kalian sendiri, nggak punya pasangan, kadang-kadang kalian masih melihat hal tersebut sebagai hal yang disesali gitu. So please jangan menyesali apa yang sudah menjadi keputusan kalian, Leo. Kenapa? Karena kalian nanti tidak melihat berkat kalau kalian menyesali apa yang sudah terjadi. So beberapa di antara Leo masih terpuruk dalam situasi seperti itu, menyesali apa yang sudah terjadi, mungkin sudah meninggalkan relasi yang kemarin. Ya please jangan seperti itu. Dan ada banyak hal yang baik yang belum terlihat, yang sepertinya tidak terlihat pada saat ini Leo, tapi sebenarnya itu akan ada untuk kalian gitu. Ada banyak berkat kok untuk kalian ya. Yang udah berlalu ya udah biarin aja, nggak perlu disesali lagi apapun itu. Oke? Apapun itu. Oke, lanjut dengan Six of Swords. Ini beberapa di antara kalian akan mengalami perubahan dalam hidup kalian, tapi ini berhubungan dengan orang yang dealing dengan kalian. So mungkin perubahan pindah tempat, atau perubahan di hubungan, atau something different gitu, something yang berbeda dari yang sebelumnya gitu. Buat saya hal-hal kayak gitu bisa aja terjadi karena banyak faktor ya, banyak faktor banget, dan banyak banget hal yang bisa membuat kalian harus berpindah. Saya nggak bilang pindah hati ya, karena ini berdua bahkan melibatkan kelompok kalian atau melibatkan pasangan kalian gitu ya. Dan ya itu dikarenakan memang ada permasalahan keluarga juga gitu. So akan ada permasalahan keluarga dan akan membuat ada sedikit perubahan di hubungannya si Leo. Dan ini yang mana ya tadi ya, coba saya lihat, Dragonfly atau Abundance. Oh enggak, ini sendiri. Heal. Oke. Mungkin ini untuk si Leo yang mencoba untuk healing juga bisa ya. Ini kenapa masalah keluarga ya yang terlihat ya. Ada Leo yang sudah punya anak, pernah punya anak gitu, walaupun mungkin sekarang relasinya lagi single tapi lagi sendiri, tapi punya anak bisa aja ya. Ini hubungannya dengan anak dan keluarga ya. Terus ini akan ada sesuatu yang berubah di hubungan tersebut gitu.
sorry, ada sesuatu. Buat saya relate, buat saya resonate, bukan karena saya, tapi karena saya punya anak Leo. Ada yang sama nggak sama saya? And then ada something di hubungan saya dengan si putra saya yang Leo itu. So this is not about, aduh kan saya merinding. This is not about the relationship yang pasangan aja, tapi karena ini melibatkan anak. Jadi pasangan and then anak dan keluarga, dan itu yang bermasalah. Apakah itu yang terjadi pada kalian? Ya udah, terus apa pesannya setelah itu terjadi? Ya komunikasikan aja. Kok jadi berat? Kok jadi berat? Oke, tapi saya harus melanjutkan ini. Tanggung soalnya, udah tanggung. So buat saya ini resonate karena anak saya Leo, saya juga ada Leonya. Kemudian iya, ada permasalahan dengan keluarga dan dengan dia dan pasangan dia, pasangan saya. Ya anak saya sudah menikah, jadi dia sudah punya pasangan dong. Well, komunikasinya emang harus dilanjut supaya tidak ada kendala di kemudian hari. Gampang ngomong ya. Kalian tahu nggak, saya tuh sebenarnya gampang ngomong tapi juga susah. Kalau diterapkan di kehidupan diri sendiri itu susah juga gitu. Jadi jangan berpikir oh hidupnya Mbak Lucy enak gitu. Oh Mbak Lucy YouTuber, oh Mbak Lucy punya konten. Nggak semudah itu my dear. Tetap aja saya manusia seperti yang saya bilang tadi. Jadi banyak kendala-kendala juga di situ. Dan ini kartu yang terakhir ya, ada Five of Pentacles. Setiap kali ada five pasti ada kendala, ada rintangan, dan ada yang ditinggalkan ya, dan harus meninggalkan. Siapa yang begging untuk stay? Kalian atau dia? Tiba-tiba jadi berat. Ada something yang di luar kartunya itu, dan tiba-tiba tuh pernah nggak sih kalian berada di situasi yang seperti tiba-tiba ditampar gitu, terus hey lihat situasi yang sebenarnya gitu. Itulah yang terjadi saat ini. Ada Leo yang berada di situasi dimana kayak dilema gitu, meninggalkan atau ditinggalkan it doesn't matter, tapi yang jelas itu jadi apa ya, sebuah hal yang sangat berat di dalam kehidupan kalian. Dan saya bisa merasakan itu karena somehow saya relate dengan Leo ya, walaupun zodiak saya bukan Leo tapi ada Leonya, jadi terkoneksi lah gitu. Oke, anyway, kalau memang ada permasalahan apalagi di bidang komunikasi ya, permasalahan komunikasi di antara kalian dan pasangan, kalian dengan keluarga, kalian dengan anak, kalian dengan orang sekitar, then I feel you. Okay. So I know ada yang berat di situ, dan I know saya tahu kalian butuh teman curhat. Silakan curhat kepada orang yang kalian percayai, tapi asal jangan sembarang curhat, nanti malah kalian yang digibahin ya. Tidak mendapatkan solusi, malah digibahin. Oke, saya buka kartu selanjutnya ya. Ngobrolnya terlalu panjang, tapi nggak apa-apa ya Leo, sekali-sekali lah kita ngobrol. Biasanya saya ngobrol sama Virgo. Virgo aja yang suka saya ajak ngobrol kayak gini nih. Oke, anyway, aduh, fine. Apalagi pesan untuk Leo? Aduh, five lagi. Five of Swords. Komunikasi, my dear. Something di komunikasi yang nggak match. Ada sesuatu di komunikasi yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, relasi dengan pasangan, relasi dengan orang yang kalian cintai, orang
yang dealing dengan kalian, dengan keluarga. Kalau yang masih single, mungkin dengan keluarga, dengan sahabat, itu ada sesuatu perintangan di situ. Oke. Ada Seven of Cups. Ini kalian punya banyak pilihan, menjadi diri kalian sendiri atau ngikut-ngikut dengan sekeliling kalian, itu gak jadi masalah. Apapun pilihan kalian, silahkan pilih yang terbaik. Oke. Ada Four of Cups untuk kalian yang single dan mengharapkan ketemu seseorang. Pada saat ini nggak ada yang ketemu, ingin menemui kalian gitu, nggak ada. So nunggu aja ya. Kalian punya banyak pilihan sih, tapi untuk yang solid datang nggak ada. Kemudian ada Four of Pentacles yang terbalik. Kalian memang, beberapa di antara kalian memang harus melepaskan sesuatu. Oke, fine. Saya bilang itu ada kaca ya, saya bilang oke, fine, itu ke diri saya sendiri. Dan Five of Sword ini memang masalah komunikasi. Jadi garis bawahi di bacaan tarot yang kali ini terjadi adalah masalah komunikasi. Oke, so apa yang harus dilakukan? Ya, kalau memang kalian masih mencintai dia dan perbaiki komunikasi itu, everything's gonna be fine. Sedikit banyak saya ngomong sama diri sendiri. Oke, fine. Apalagi saya nggak bisa panjang-panjang yang ngasih bacaan karena sangat banyak keterbatasan di saat-saat ini dan saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kadang-kadang saya kayak mentok sana mentok sini, mau begini nggak bisa, mau begitu nggak bisa, itu susah sekali ya. Oke, anyway, saya buka Whisper of Love untuk penutupnya ya. Saya bukain 2. Oke, yang satu, The Union of the Heart. Oke, tadi ada. Oke. Enggak, bukan kalian yang ngomongin twin flame ya. Tapi union ini biasanya dua hati yang bersatu gitu. A love connection defies explanation. Defies. A love connection defies explanation. The union of heart. Beberapa Leo fine-fine aja masalah percintaannya, mungkin malah lagi happy karena dapat pasangan yang baik, dan thanks God dan congratulations, saya bersyukur dan berbahagia juga untuk kalian. Oke. Cuma memang sebagian dari kalian memang punya masalah seperti yang saya bilang, dan untuk sekian kalinya saya bilang komunikasi. Well, diperbaiki aja di situ ya. Dan selanjutnya relationship patterns. Okay. It takes strength to recognize the need for change. Dibutuhkan keteguhan atau kekuatan untuk mengetahui atau mengetahui keinginan untuk berubah. Siapa yang mau berubah? Kalian gak bisa merubah dia. Kalian juga gak bisa merubah keadaan. Bisa sih merubah keadaan, cuma kadang-kadang kalau berada di posisi yang seperti saya bilang, mentok sana mentok sini, apa yang perlu kalian lakuin ya jalani aja. I feel you. Nggak tahu gimana, kadang-kadang relate gitu kartunya dengan saya, sampai saya ya ngerasa ada yang gitu ya. Nggak cuma Leo aja sih, waktu itu pernah Taurus kalau nggak salah, padahal saya nggak ada Taurusnya dan nggak relate dengan kehidupan saya, tapi saya bisa ngerasain itu. Kalau ini berasa banget gitu. Oke. So pada dasarnya hanya masalah komunikasi aja yang nggak nyambung, yang kalian sampaikan tidak sampai ke orangnya, ya sesuatu yang seperti itu gitu. Dan
Saya tahu itu menyakitkan. Ya, saya tahu banget. Itu susah. So, Leo, saya harap yang berubah itu kalian. Mungkin kalian rubah aja menjadi tidak gampang ngamuk kayak saya. Tidak gampang marah, oke. Walaupun keadaannya nyebelin banget gitu. Jadi kalian harus marah tapi harus tahan diri. So, saya berdoa yang terbaik aja lah untuk si Leo dimanapun kalian berada ya. Ada beberapa kalian yang dalam situasi yang berat ya. Oke, I feel you. Bolehlah komentar, saya tanggepin kalau bisa. Kalau enggak, saya cuma baca aja. Karena kadang-kadang saya nggak tahu bagaimana harus berkomentar. Sedangkan ini adalah general reading ya, yang entah energi siapa yang terbaca gitu ya. Oke, sekian aja bacaannya kali ini. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Tetap berbahagia, tetap bersemangat dalam menghadapi kehidupan, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye.